Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan Marvel Apes. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Dalam komik Marvel Apes Speedball Special, saat ini Speedball alias Robbie Baldwin dari Universe Marvel Apes telah menetap di universe utama alias 616. Di dunia yang baru baginya ini, Robbie bergabung dengan The Initiative, yaitu program pengaturan dan pelatihan para hero oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam The Initiative, Robbie bersama banyak orang lainnya dilatih oleh Taskmaster. Kalian ingin tahu tentang Taskmaster? Kami sudah pernah membuat videonya. Suatu hari Taskmaster menunjukkan sesuatu yang mengejutkan pada Robbie, yaitu rekaman yang menampilkan Ape X sedang beraksi di kota Los Angeles. Robbie tentu merasa antusias melihat sahabatnya itu. Robbie ingin bertemu lagi dengan Ape X, maka dia meminta bantuan Fiona Fish-Hugh, sang ahli teknologi. Fiona pun membuatkan sebuah alat yang berfungsi melacak gorila berkekuatan super. Awalnya Robbie tidak langsung memperoleh keberhasilan. Alat tersebut justru membawa Robbie menemukan Miklo, yaitu gorila dengan fisik perkasa yang merupakan salah satu anak buah Red Ghost, yaitu penjahat yang memang memiliki beberapa bawahan kera berkekuatan super. Para kera ini tergabung dalam tim yang disebut Super Apes. Kehebatan mereka sempat membuat Robbie kewalahan. Untungnya Robbie mendapat pertolongan. Tiba-tiba Ape X muncul dan menyerang Super Apes. Kehadiran Ape X membuat Robbie sontak merasa gembira. Sebaliknya, Ape X justru merasa bingung dan sepertinya tidak mengenal Robbie. Ape X bahkan baru menyadari bisa menembakkan energi setelah diberitahu oleh Robbie. Ini membuat Robbie ikut bertanya-tanya. Kini Ape X mengaku baru menjadi gorila super selama beberapa bulan. Padahal di universe Marvel Apes, Robbie bersama Ape X telah beraksi selama bertahun-tahun. Di tengah kebingungan ini, entah kenapa tubuh Robbie tiba-tiba menjadi tidak berwujud fisik. Red Ghost yang menyangka Robbie akan kabur bergegas mengaktifkan kekuatan supernya, yaitu membuat tubuhnya menjadi seperti itu juga. Lalu dia memegangi Robbie. Setelah itu terjadi sesuatu yang aneh. Red Ghost dan Robbie bisa melihat Ape Avengers dari universe Marvel Apes. Sepertinya mereka berdua kini terhubung dengan universe tersebut. Robbie berusaha berbicara dengan rekan-rekannya tersebut. Dia memang sadar dirinya telah dianggap sebagai pengkhianat. Sebaliknya, Ape X tidak melihat semua itu sehingga dia menjadi bingung. Sedangkan Red Ghost merasa terkesima dengan apa yang dilihatnya. Sebagai orang yang memiliki bawahan kera super, dia tentu antusias begitu mengetahui ada dunia berisi banyak makhluk semacam itu. Red Ghost berambisi menguasai dunia tersebut, maka dia memegangi Robbie lebih erat. Secara mengejutkan berikutnya justru terjadi ledakan. Begitu terbangun, Robbie berada di kawah di jalanan. Red Ghost beserta Super Apes melarikan diri, sedangkan Ape X sudah menghilang. Semua ini membuat Robbie terfikir sesuatu. Jadi dia memeriksa data milik The Initiative dan mencari alamat Roy Reina. Robbie memang menduga Ape X yang dia lihat bukanlah versi universe Marvel Apes, melainkan versi universe utama. Sesuai dugaan tersebut, pada suatu malam, Robbie menemukan Roy yang merupakan seorang remaja manusia sedang berjalan sendirian. Robbie muncul di hadapannya, lalu mereka berdua berbicara. Selain itu, Robbie juga memeriksa topeng sakti yang membuat Roy bisa berubah menjadi Ape X. Melalui pembicaraan ini, Roy pun menyadari ada versi lain dirinya yang merupakan monyet di universe lain. Roy langsung merasa antusias. Dia meminta Robbie mengajarinya agar bisa beraksi lebih baik. Sebaliknya, Robbie sebenarnya bersedih sebab tidak bertemu dengan Roy Reina versi Marvel Apes yang merupakan sahabatnya. Di tengah pembicaraan ini, tak disangka Robbie mendadak dijerat oleh besi. Pelakunya adalah Peotor, yaitu orang utan berkekuatan telekinesis yang merupakan anak buah Red Ghost. Saat ini Red Ghost bersama Super Apes
memang telah tiba. Roy hendak menolong Robbie. Sayang sekali dia dihantam dari belakang dan ditahan oleh Miklo. Sedangkan topeng saktinya dirampas. Karena nyawa Roy terancam, Robbie tidak berani melawan. Maka dia dilepaskan dari jeratannya. Kepada Robbie, Red Ghost menjelaskan rencananya. Red Ghost ingin mendatangi universe Marvel Apes agar bisa menguasai para penduduk dunia tersebut. Demi bisa melakukan perpindahan, Red Ghost akan mengerahkan kekuatannya dengan memanfaatkan Robbie sebagai kompas antar universe. Jika Robbie menolak, maka Roy akan dibunuh. Dengan demikian, Robbie terpaksa patuh. Sebenarnya Robbie memperingatkan bahwa ambisi Red Ghost akan berujung pada sesuatu yang sangat buruk. Meskipun begitu, Red Ghost tidak peduli pada peringatan tersebut. Pada akhirnya, Red Ghost pun menjalankan rencananya. Dia memegangi Robbie dan memfokuskan kekuatannya. Lalu mereka berdua pun berpindah menuju universe Marvel Apes. Tanpa diketahui oleh mereka, perpindahan ini menyebabkan bahaya tak terduga lainnya. Di suatu dunia yaitu universe 21050, peradaban manusia di bumi telah porak-poranda. Di dalam sebuah bangunan, dua orang sedang merasa antusias sebab peralatan canggih di sana menunjukkan adanya koneksi dengan universe lain. Koneksi ini tercipta berkat perpindahan Red Ghost dan Robbie. Terungkaplah sesuatu yang menyeramkan. Kedua orang ini adalah zombie. Mereka sudah kehabisan makanan di tempat asal mereka. Jadi mereka ingin mencari mangsa di universe yang berbeda. Kini salah satu zombie yang ternyata adalah Giant Man alias Hank Pym segera mengunci koneksi tadi agar perpindahan bisa dilakukan. Selain itu, dia juga meminta agar para zombie lain diberitahu. Nantinya mereka semua akan berangkat menuju universe baru yang penuh makanan, yaitu universe Marvel Apes. Dalam komik Marvel Apes, The Amazing Spider-Monkey, diceritakan kejadian yang menimpa Robbie dan Red Ghost dari sudut pandang universe Marvel Apes. Suatu hari, Spider-Monkey alias Peter Parker menghentikan seorang pencopet yang kita sebut saja namanya Bayu. Peter menghajar Bayu sampai akhirnya para polisi tiba. Jadi Peter pun berhenti. Meskipun begitu, Bayu justru memberikan perlawanan ketika akan diborgol. Ini memicu amarah para polisi yang bersedia membiarkan Peter membunuh Bayu. Tak disangka oleh para polisi, Peter justru berpikir sejenak lalu berayun pergi. Kali ini dia tidak ingin melakukan pembunuhan. Padahal biasanya dia tidak ragu membunuh penjahat. Alasan perubahan sikap ini adalah Gibbon alias Marty Blank, yaitu mutan berpenampilan kera dari universe utama. Seperti sudah diceritakan dalam video Marvel Apes bagian pertama, Marty sempat terdampar bersama Fiona Fish-Hugh di universe Marvel Apes. Pada masa itu, Marty pernah mengobrol dengan Peter. Mereka berdua membandingkan kemiripan Peter yang ini dengan Spider-Man dari universe utama. Peter yang ini juga sama-sama memperoleh kekuatan karena digigit laba-laba radioaktif dalam pameran sains, serta pernah memanfaatkan kekuatannya untuk tampil di televisi. Dia juga kehilangan paman Ben, namun tidak seperti Peter utama. Peter yang ini menghabisi perampok yang telah membunuh paman Ben. Marty sontak kaget begitu mengetahui Peter tidak menyesal sama sekali telah melakukan pembunuhan tersebut. Dengan merasa sangat kecewa dan kesal, Marty memilih berayun pergi saja. Marty menekankan bahwa Peter sangat berbeda dari Spider-Man. Peter bersifat kejam seperti para simian lainnya di universe ini. Kata-kata Marty tersebut membuat Peter merenung. Kini setelah menghentikan Bayu, Peter memasuki markas Avengers. Di sana, Avengers sedang membuat portal menuju universe utama. Seperti sudah disebutkan pada video sebelumnya, mereka ingin menaklukkan dunia baru serta mencari solusi untuk wujud Susan Storm dan kondisi vampir Bucky. Tanpa adanya Reed Richards, pembuatan portal menjadi tidak mudah. Meskipun begitu, Avengers tidak menyerah. Ada kerjasama para simian cerdas termasuk Tony Stark, Hank Pym, dan Bruce Banner. Selain itu, mereka dibantu pula oleh Monkey See yang punya ingatan fotografis. Kebetulan, Monkey See pernah melihat Fiona mengotak-atik komputer. Jadi sekarang Monkey See meniru gerakan Fiona dengan sama persis.
Berkat segala upaya ini, pada akhirnya portal selesai dibuat dan segera dinyalakan. Meskipun begitu, portal dengan cepat menutup kembali. Listrik di markas Avengers juga ikut mati. Dengan kegagalan ini, para simian cerdas termasuk Peter melakukan diskusi. Mereka membahas apa yang salah dan solusi apa yang harus dilakukan. Di tengah diskusi ini, Wolverine muncul dan mengabarkan sesuatu. Beberapa kera melakukan kekacauan di Central Forest. Maka sebagian anggota Avengers pun bergegas berangkat. Sedangkan Tony Stark, Bruce Banner, dan Monkey C berlanjut mengurusi masalah portal. Di Central Forest terjadi baku hantam antara Avengers melawan beberapa simian, yaitu Rancer, Sang Cici, The Master of Kung Fu, Batroc, Absorbing Mandrill, Titan Ape, dan Tai Gorilla. Peter menghadapi Sang Cici yang jago dalam bela diri. Dia mengaku heran kenapa Sang Cici berbuat seperti ini, padahal mereka berdua pernah beraksi bersama. Kepada Peter, Sang Cici mengaku dirinya dan ayahnya yaitu Yellow Paw ingin mengubah dunia. Mereka menganggap kehidupan di dunia ini terlalu kejam. Mereka ingin para simian yang kuat melindungi yang lemah, bukan justru menindasnya. Sang Cici ingin menciptakan peradaban yang baik bagi semuanya. Begitu mendengar semua ini, Peter pun terdiam. Dia berpikir apakah hal semacam itu memang bisa diwujudkan. Sedangkan Sang Cici mengajak Peter bergabung dengannya. Sayang sekali Sang Cici harus sibuk bertarung lagi sebab Kapten Amerika menyerangnya. Peter bisa menyadari Sang Cici tidak mungkin menang. Dia pun memohon agar Sang Cici menyerah saja. Walaupun begitu, Sang Cici keras kepala. Dia bertekad memperjuangkan mimpinya bahkan sampai mati. Pada akhirnya Peter hanya bisa menonton saja dengan sedih ketika Sang Cici dan rekan-rekannya dibantai oleh Avengers. Ketika Avengers kembali ke markas, Tony Stark dan Bruce Banner dengan gembira mengabarkan telah menemukan solusi. Ternyata yang harus mereka lakukan adalah melacak biofrekuensi Robbie Baldwin di universe utama. Dengan cara ini bisa dibuat koneksi antara kedua universe. Dengan disaksikan oleh Avengers, cara ini pun dilaksanakan. Sesuai harapan mereka, Robbie muncul di portal. Namun yang mengejutkan adalah Robbie tidak sendirian, melainkan bersama Red Ghost yang tercengang melihat Avengers. Kejadian ini berlangsung di tengah bentrokan pertama Robbie dengan Red Ghost. Kini Avengers marah pada Robbie sebab dulu dia menyuruh Fiona melarikan diri. Wolverine bahkan mencakarnya. Untungnya Robbie masih belum berwujud fisik, jadi dia tetap hidup. Meskipun begitu, Robbie akan mengalami masalah besar. Avengers terus melakukan proses untuk menuntaskan perpindahannya dari universe utama. Ditambah lagi, Red Ghost memeganginya karena ingin ikut berpindah juga. Jika dibiarkan, Robbie akan benar-benar berada di markas Avengers dan pasti akan mendapat hukuman mati. Di tengah situasi genting ini, tiba-tiba terjadilah ledakan yang membuat Robbie dan Red Ghost sepenuhnya kembali ke universe utama. Sedangkan portal di markas Avengers mengalami kerusakan parah. Pelaku ledakan tadi adalah Peter yang mencabut sebuah alat dari portal. Rupanya dia tidak ingin Robbie dihukum mati. Menurutnya, Robbie tidaklah bersalah. Kini sifat Peter memang telah benar-benar berubah. Berbeda dari para anggota lain Avengers, Peter tidak ingin lagi menjadi makhluk yang kejam. Perbuatan Peter jelas memicu amarah para anggota lain Avengers. Jadi dia pun dikeroyok oleh mereka. Peter bertarung dengan cerdik. Dia menghindari berbagai serangan sekaligus menyerang para anggota terhebat lebih dulu. Meskipun begitu, Peter menyadari dirinya tidak akan bisa menang dalam situasi seperti ini. Untungnya dia terfikir sebuah ide. Dia melontarkan jaring pada Bruce Banner dan melemparkannya. Dengan demikian, Bruce pun marah dan berubah menjadi Hulk yang mengamuk dan mendobrak dinding. Avengers terpaksa mengabaikan Peter supaya bisa berfokus menghentikan Hulk. Ini memberi peluang bagi Peter untuk melarikan diri. Sambil berayun, Peter menyadari kini dirinya dibenci dan diburu. Walaupun begitu, untuk pertama kalinya dia merasa menjadi makhluk yang baik. Dia berpikir mungkin sekarang dirinya lebih mirip dengan Spider-Man dari universe utama. 2 hari semenjak kehancuran portal, Robbie
Baldwin bersama Red Ghost akhirnya tiba di universe Marvel Apes. Mereka membaca koran yang menampilkan berita tentang Peter. Kepada Red Ghost, Robbie menekankan lagi bahwa semua ini akan berujung pada situasi yang sangat buruk. Seperti sebelumnya, kata-kata Robbie tidak dipedulikan. Red Ghost justru sedang sangat gembira dan bersemangat. Dia yakin dirinya memang ditakdirkan menjadi penguasa universe ini. Kegembiraan itu sirna dengan cepat. Di belakangnya tercipta sebuah portal. Dari portal itu muncullah para zombie dari universe 21050. Karena perpindahan Red Ghost dan Robbie, para zombie bisa menemukan universe Marvel Apes dan mendatangi tempat ini. Akibat kehadiran para zombie, sekarang Red Ghost dan Robbie hanya bisa berlari sambil merasa sangat ketakutan. Cerita Marvel Apes akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, follow TikTok Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.